Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 8 November 2023, Pekan Biasa ke-31. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 14 ayat 25 sampai 33. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita akan perintah yang pertama dan terutama dalam kekristenan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah ditempatkan pada urutan yang pertama. Baru kemudian mengasihi sesama pada urutan yang kedua. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Roma untuk mengasihi sesama. Jangan pernah ada yang berutang soal kasih kepada sesama. Siapa yang melaksanakan kasih kepada sesama, dia telah melaksanakan hukum Taurat. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menantang orang-orang yang mengikuti dia, para muridnya. Ketika Yesus berkata, siapa yang mau mengikuti dia dan tidak membenci ayah, ibunya, sanak saudaranya, bahkan dirinya sendiri, tidak layak baginya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah ada semacam kontradiksi di sini? Secara sepintas kelihatannya seperti ada kontradiksi. Karena di satu sisi manusia diperintahkan atau Allah memerintahkan manusia untuk mencintai sesama. Tetapi di sisi lain, dalam bacaan Injil, seakan mencintai sesama itu berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya tidak ada kontradiksi di dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Kita kembali melihat perintah yang paling utama dan terutama, yakni mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah ini ditempatkan pada urutan yang pertama. Baru kemudian mengasihi sesama. Yesus mau menegaskan melalui bacaan Injil hari ini bahwa cinta akan Allah, kasih akan Allah mesti melampaui kasih akan sesama, termasuk kasih terhadap orang tua, bahkan terhadap diri sendiri. Ketika pada suatu saat kita harus memilih, apakah mengasihi Allah lebih diprioritaskan atau mengasihi sesama, entah itu orang tua atau bahkan kepentingan diri sendiri. Pada saat-saat seperti itulah, melihat urutan penomoran kasih akan Allah yang utama dan kasih kepada sesama mesti memberikan kepada kita inspirasi untuk memutuskan kasih kepada Allah mesti melampaui kasih kepada sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu Yesus berkata dalam bacaan Injil, dan itu sangat menantang kita. Barang siapa mengikuti dia dan tidak membenci ayah dan ibunya, bahkan dirinya sendiri, tidak pantas disebut muridnya. Mari kita kembali masuk ke dalam diri kita sendiri, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Terutama yang berkaitan dengan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita memang diajak seperti ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mengasihi Allah dan tidak pernah berutang di sana. Untuk mengasihi sesama kita. Tetapi ketika pada suatu saat yang sama, kita harus memilih
antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita diminta menurut harapan Yesus untuk lebih mengutamakan, memprioritaskan kasih kepada Allah daripada kasih kepada sesama. Dan ini adalah tantangan bagi kita. Mengapa? Karena biasanya kasih kepada Allah selalu terabaikan ketika kita berhadapan dengan pilihan mengasihi sesama manusia, mengasihi diri kita, dan mengasihi termasuk orang tua kita. Kita lebih memilih orang tua kita, lebih memiliki apa yang kita maui, lebih memiliki diri sendiri, keinginan sendiri, daripada harus memilih dan menempatkan sebagai prioritas utama kasih kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita diberi kekuatan, kemampuan untuk mengasihi Allah lebih dari segala-galanya, termasuk orang tua, apapun yang kita cintai sebagai manusia. Yesus bagian terakhir dalam bacaan Injil hari ini. Barang siapa yang tidak melepaskan diri dari miliknya, tidak pantas menjadi muridnya. Sekali lagi, ini tantangan bagi kita untuk melihat apakah Allah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, ataukah cinta akan Allah kita abaikan karena kita mau memenuhi cinta kita pada sesama. Tuhan memberkati